Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di maghrib kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir bersama-sama bermajelis ilmu, melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam, membahas kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh As-Sayyid Sabiq. Insyaallah di malam hari ini kita akan masuk ke bagian apa yang wajib baginya berwudu. Tapi sebelum itu kita ambil beberapa poin, ada sedikit poin yang terkait kemarin dengan hal-hal yang membatalkan wudu, atau hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Masih ada 3 poin lagi, tapi 3 poin singkat ya. Sebelum kita masuk nanti hal-hal yang wajib berwudu ketika ingin melakukannya. Yang kelima hal yang tidak membatalkan wudu adalah syakul mutawaddi fil hadas. Kalau orang yang berwudu ragu dengan hadasnya, kalau kita ragu-ragu tadi saya kentut atau tidak, itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Jadi keraguan, ragu-ragu itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau misalnya kentut atau berhadas itu harus yakin. Jangan kalau ragu-ragu maka enggak membatalkan wudu sama sekali. Karena kita berwudu dengan yakin, maka yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan yang ragu-ragu. Maka kalau berhadas kita ragu-ragu, itu berarti enggak batal wudunya. Idza syakkal mutatahhir, kalau orang yang bertoharoh itu ragu-ragu, kalau orang yang bertoharoh itu ragu-ragu, hal ahdasa amla, apakah ia berhadas atau tidak? La yadurruhu syakku wa la yantaqidu wudu'uhu, maka ragu-ragu itu itu tidak mempengaruhinya, dan tidak batal wudunya karena ragu-ragu itu. Jadi ragu-ragu was-was dari syaitan, syaitan. Sawa'un kana fis shalah au kharijaha, baik kita ragu-ragu tadi di dalam salat atau di luar salat. Hatta yatayaqqan annahu ahdas, sampai kita yakin bahwasanya kita itu berhadas. Kemarin kita sudah bahas hadis itu sampai mendengar suara kentutnya atau mendapatkan baunya. Intinya bukan di suara atau baunya, tapi di yakinnya. Yakin keluar kentut itu, yakin berhadas berarti batal. Tapi kalau ragu-ragu itu was-was dari syaitan. Kita jangan usah ngikut di situ. Kalau kita ngikut was-was berarti kita masuk perangkat syaitan. Dari Abbad bin Tamim, dari bapaknya, dari pamannya radhiyallahu anhu berkata, syaka ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul. Jadi ada seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhayyalu ilaihi, dia berhalusinasi berhalu gitu ya. Terbayang samanya annahu yajidu syai'a fis shalah. Dia terbayang seolah-olah dia itu dibayangkan sedang
mengalami sesuatu di dalam sholatnya seperti kentut itu Pak ya. Dia ragu sebenarnya beneran kentut atau tidak, tapi dia seolah-olah dalam pikirannya itu dia kentut. Terus ditanya hal tersebut pada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Ya. Jawaban Rasulullah apa? La yansarif. Ya. Ia tidak meninggalkan sholatnya. Artinya jangan dia meninggalkan sholatnya. Ya kalau seperti itu. Hatta yasma' sautan, artinya wudunya enggak batal sampai ia mendengarkan suara, au yajidarihan, atau mendapati baunya. Pak ya, yakin ada di situ. Yakin kentutnya, yakin keluarnya, itu baru batal. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Kalau cuma was-was saja. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmizi. Kemudian ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Kalau salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu di perutnya. Mendapati sesuatu di perutnya maksudnya apa? Perutnya enggak nyaman, Pak ya. Perutnya enggak nyaman, merasa enggak nyaman perutnya. Fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Dia juga ragu-ragu ada yang keluar anginnya atau tidak. Ada angin yang keluar atau tidak, dia ragu-ragu. Maka kata Nabi, fala yakhrut minal masjid. Maka jangan ia keluar dari masjid. Jangan keluar dari masjid. Hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Sampai dia mendengar suara kentut itu atau mendapati baunya. Itu. Jadi harus yakin Pak ya. Intinya di sini apa? Al-umdatu al-yakin. Ya, bi annahu kharaja minhu syai'un. Intinya ada di kata-kata di sini yakinnya, ya. Yakin ada sesuatu yang keluar. Ada sesuatu yang keluar, yakin baru kita batal wudunya. Kalau enggak yakin enggak. Kalau enggak yakin enggak keluar. Enggak keluar meninggalkan sholatnya. Artinya wudunya enggak batal. Kemudian berkata Ibnul Mubarak mengatakan, ya. Idza syakka fil hadas, jikalau ragu dalam berhadas, fa innahu la yajibu alaihi alwudu. Kalau ragu berhadas, ragu kentut tadi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berwudu. Ya. Kalau ragu-ragu berhadas, maka enggak ada kewajiban berwudu. Ya. Hatta yastayqina istiqanan, ya, sampai dia benar-benar yakin. Biqadri an yahlif alaihi, yakin dan dia bisa bersumpah dengan yakinnya itu ya. Jadi yakin dan bisa bersumpah dengan yakinnya tersebut. Ya, benar-benar ya Pak ya, benar-benar yakin udah kentut ya. Amma idza tayaqqanal hadas, sedangkan jikalau dia yakin berhadas, wa syakka fit thaharah, kemudian ragu sudah bersuci atau belum, maka fa innahu yalzamuhu al wudu bi ijma'il muslimin. Maka dia wajib berwudu dengan sesuai dengan ijma' kaum muslimin. Kebalikannya Pak ya. Jadi kalau tadi hadasnya ragu-ragu ya, tapi wudunya yakin ya, ragu-ragu berhadas, wudunya yakin, maka dia tidak usah, enggak batal wudunya. Tapi kalau seandainya dia yakin kentut ya, kemudian di wudunya ragu-ragu, tadi saya wudu apa belum ya, maka dia baru wudu lagi karena dia yakin kan kentut ya. Pak ya, kalau yakin kentut gitu ya. Tapi kalau yang yakinnya wudu kemudian yang ragu-ragu hadas, itu enggak membatalkan sama sekali Pak ya. Itu yang kelima Pak ya, kelima. Sebentar.
Itu yang kelima. Yang keenam, yang tidak membatalkan wudu, Pak, al-qahqaha fis shalah. Tertawa terbahak-bahak di dalam salat. Tertawa terbahak-bahak di dalam salat itu membatalkan salat tapi enggak membatalkan wudu. Kecuali kentut ya, Pak. Tawanya keras kentut, itu baru batal. Tapi kalau enggak kentut tapi salatnya batal. Ya. Ya. Kayak kentut tawanya gitu ya. Tapi wudunya enggak batal. Ya, wudunya enggak batal. Riwayat-riwayat yang terkait dengan hal itu lemah ya Pak, yang mengatakan batalnya wudu karena tertawa. Tapi sholatnya batal. Kalau dia ketawa sambil sholat itu batal sholatnya, tapi dia enggak harus mengulang wudunya. Jadi yang batal sholatnya bukan wudunya. Kemudian yang terakhir, yang tidak membatalkan wudu sama sekali adalah tagsilul mayyit. Memandikan mayat itu tidak membatalkan wudu ya Pak ya. Tidak wajib baginya berwudu karena tidak ada karena dalilnya menjelaskan batalnya berwudu gara-gara memandikan jenazah itu lemah ya. Jadi dia disunahkan ada hal-hal yang disunahkan kepadanya, tapi kalau dia berwudu memandikan itu enggak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Tapi kan dia nanti disunahkan lagi untuk mandi ya. Mandi biasa ya. Kemudian berikutnya adalah sekarang kita bahas mayajibu lahul wudu ya. Hal-hal yang diwajibkan berwudu. Hal-hal yang diwajibkan untuk berwudu. Nah, kapan kita diwajibkan berwudu Pak? Ada 3. Ya. Yajibul wudu li umurin salasa. Kita wajib berwudu itu karena 3 perkara. Ya, wajib berwudu karena 3 perkara. Pertama, as-salatu mutlaqan. Mau salat apapun Pak, itu wajib berwudu. Mau salat jenazah pun wajib berwudu. Ya. Jadi as-salatu mutlaqan. Salat secara mutlak baik fardhon au naflan. Baik salat itu adalah salat fardu maupun salat sunnah. Walau salata janazatin, bahkan walaupun itu salat jenazah wajib diwudui, Pak ya. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mengerjakan salat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Artinya apa? Artinya idza aradtumul qiyama ila shalah, kalau kalian pengen mengerjakan salat, wa antum muhdatsun, dan kalian dalam kondisi berhadas, fausilu, maka mandilah ya, mandilah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salatan, suatu salat, biwairi tahurin, tanpa bertahur, tanpa bersuci. Jadi Allah tidak menerima salat tanpa bersuci ya. Wala shadaqatan min ghululin, tidak juga sedekah, Allah tidak menerima sedekah dari hasil pencurian ya Pak ya. Hasil korupsi, hasil apa, itu kalau disedekahkan ya boleh-boleh saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala ya, karena hartanya berasal dari sesuatu yang tidak baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah yang berasal dari hasil-hasil pencurian, penipuan, korupsi dan sejenisnya. Itu yang pertama ya Pak. Jadi salat wajib untuk berwudu. Kemudian yang kedua yang wajib untuk berwudu adalah at-tawafu bil bait. Ya, tawaf di Baitullah. Ini kalau kita mau haji Pak, mau umroh,
Ya. Itu berarti kita, karena tawaf itu sama kedudukannya dengan sholat. Ya. Tawaf sama kedudukannya dengan sholat. Kalau kita masuk Masjidil Haram kan nggak ada tahiyatul masjidnya. Tahiyatul masjidnya langsung tawaf di situ. Langsung tawaf ya. Tawaf di Ka'bah tersebut. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu salatun." Ya, tawaf itu adalah salat. Tawaf itu adalah salat. Illa annallaha, hanya saja Allah Subhanahu wa taala ahalla fihil kalam. Ya, tawaf itu salat tapi Allah taala membolehkan di situ berbicara. Ya, membolehkan berbicara. Bedanya itu. Jadi salat tawaf itu ya salat, cuman kita boleh ketika itu berbicara. Faman takallama, siapa yang berbicara, fala yatakallamu illa bi khairin. Kalau mau berbicara, bicara yang baik-baik saja karena kita sama kayak lagi salat. Jadi bicara yang baik-baik. Kemudian yang ketiga yang wajib kita berwudu Pak, yaitu mashul mushaf, menyentuh mushaf. Ya, ini untuk yang berhadas besar ini ya. Berhadas besar tidak boleh menyentuh mushaf sama sekali ya. Nah, kulit mushaf itu ya bagian dari mushaf itu ya Pak. Dianggap sebagai bagian dari mushaf. Berdasarkan riwayat dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahlil Yaman, menulis surat kepada ahlul Yaman, kitaban wa kana fihi, di situ disebutkan dalam surat yang dikirim oleh Rasulullah kepada penduduk Yaman ya Pak ya. Beliau kirim surat kepada penduduk Yaman, di situ dituliskan la yamussul Qur'ana illa tahirun. Enggak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, Pak ya, orang yang suci. Jadi risalahnya, surat yang dikirim sama Rasulullah kepada penduduk Yaman itu, enggak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, baik laki maupun perempuan. Ini suci di sini Pak ya, dari hadas besar, bukan hadas kecil. Hadas kecil nanti lain pembahasannya di bawah, kan ada tersendiri nanti. Ini hadas besar. Junub bagi laki-laki, haid atau nifas bagi perempuan. Itu enggak boleh langsung bersentuhan dengan mushaf. Ya, enggak boleh bersentuhan langsung dengan mushaf. Kalau berkentut boleh ya Pak? Kenapa? Kalau berkentut boleh ya? Kalau masih berkentut. Oh, gara-gara hadas ya? kecil. Iya. Ya, itu masih boleh Pak. Nanti akan kita bahas di ini. Jadi yang enggak boleh itu total adalah orang yang berhadas besar. Ya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darulqutni, Al-Baihaqi dan Al-Asram. Kemudian berkata Ibnu Abdul Bar, ya, hadis ini asbah bit tawatur. Ya, hadis ini sama dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya Pak, banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, ditalakin nasi lahu bil qabul, karena orang-orang menerima riwayat hadis tersebut. Kemudian ada dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'anu illa tahirun. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Tahirun itu artinya suci. Diriwayatkan oleh Al-Haisami dalam Majma' Az-Zawaid. Kemudian berkata para periwayatnya adalah periwayat yang thiqah. Thiqah artinya terpercaya periwayatannya Pak ya. Jadi hadis ini menunjukkan ala annahu, bahwasanya la yajuzu mashul mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf sama sekali, illa liman kana tahiran, ya, kecuali bagi orang yang suci. Suci ya Pak ya, itu kan lafaznya mustarak ya. Lafaznya mustarak artinya bisa dua makna di situ. Suci itu bisa jadi suci dari hadas besar, bisa jadi suci dari hadas kecil ya. Bisa jadi suci dari hadas besar, bisa jadi hasil dari hadas kecil. Nah, wa yutlaq 'alal mu'min wa 'ala man laisa 'ala badanihi najasah. Ya, kemudian dimutlakkan kepada orang mukmin, kemudian kepada orang yang di badannya tidak ada najis ya. Wala budda lihamlihi 'ala muayyanin min qarinatin. Maka ketika kita khususkan kepada salah satu kelompok, maka harus dengan dalil ya. Wala yakunul hadisun nassan ma'al fimat il muhdas hadasan asghar
min mashil mushaf. Maka hadis ini sama sekali tidak melarang orang yang berhadas kecil untuk menyentuh mushaf. Karena ini maksud di sini memang hadas besar itu. Sedangkan firman Allah Ta'ala ya yamusul Qur'ana illa mutahharun, ya tidak menyentuh Quran kecuali orang-orang yang disucikan, ya. Maka zahirnya domir di sini mutahharun itu kembali kepada kitab yang disimpan, ya, di lauhul mahfuz, ya, annahu ma'nal muqarrab, ya. Kemudian makna mutahharun di sini adalah para malaikat, bagaimana firman Allah dalam surat Abasa ayat 13 sampai 16. Kemudian Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi dan Ad-Dhahhak, kemudian Zaid bin Ali bin Ali, kemudian Al-Mu'ayyad billah, kemudian Daud Ibnu Hazam, kemudian Hammad bin Abi Sulaiman mengatakan yajuzu lil muhdis hadasan asghar, boleh bagi orang yang berhadas kecil mashal mushaf, untuk menyentuh mushaf. Kalau berhadas kecil boleh, Pak, ya? Gimana, Pak? Tidak hanya menyentuh, membaca pun boleh. Kalau yang membaca itu lain lagi nanti, Pak. Kalau membaca itu bagi orang yang junub juga dibolehkan nanti. Ya, bagi orang yang haid, ya. Nanti dibedakan antara junub dengan haid. Oh, Ya. iya. Kalau orang junub kan sifatnya ikhtiari. Kalau junub itu kan bisa mandi kapan saja. Kalau orang haid, perempuan haid itu udah alami. Haid itu nggak bisa dilawan, kemudian nggak bisa ini. Kalau orang junub bisa mandi kapan saja, gitu, Pak, ya. Maka membaca Al-Quran itu, ya, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, ya, memang khilaf, ada beberapa pandangan di situ. Tapi pandangan yang paling bisa digunakan, itu paling tepat untuk digunakan, ya. Kalau perempuan haid silahkan, karena mereka nggak bisa melawan haid itu sendiri, gitu, ya. Tapi bagi orang-orang yang junub, ya mandi dulu lah, karena mereka bisa mandi, karena ikhtiari mereka itu banyak pilihannya, ya. Tapi kalau menyentuh enggak, perempuan yang haid tetap tidak boleh menyentuh mushaf, yang junub enggak boleh menyentuh mushaf. Jadi bedakan antara menyentuh dengan membaca. Nah, ini yang kita sebutkan sekarang masalah menyentuhnya, ya, menyentuh mushaf itu sendiri. Jadi menyentuh mushaf, baik kita laki perempuan, selama masih dalam kondisi junub, tidak suci, maka tidak boleh menyentuh langsung, ya. Kalau perempuan bisa dengan perantara yang lainnya, ya. Perempuan bisa dengan perantara yang lainnya. Itu salah satu pendapat di situ. Kenapa? Karena haid itu nggak bisa dilawan. Beda dengan orang-orang junub. Kalau junub itu bisa diselesaikan segera. Saya junub misalnya sekarang ya tinggal mandi aja selesai. Kalau perempuan haid kan nggak nunggu 7 bulan, ya, Pak, ya. Apalagi kalau dia sampai ngajar TPA kan, itu banyak hal nanti di situ. Itu yang menyebabkan beberapa mengatakan bolehnya. Kalau mau lebih selamat lagi itu pakai tablet itu, karena dia nggak terhitung sebagai mushaf. Atau pakai HP itu nggak terhitung sebagai mushaf, karena campuran di situ. Kalau yang kita pakai itu tuh mushaf, walaupun kulitnya bukan Al-Quran, tapi kulit itu dianggap sebagai bagian dari mushaf kulitnya ini. Gitu, Pak, ya. Nanti akan kita masuk ke bagian itu sendiri. Jadi orang yang berhadas kecil itu tidak ada masalah untuk menyentuh mushaf, walaupun adabnya adalah kita berwudu ketika menyentuh mushaf, ya, gitu, Pak, ya. Jadi itu 3 hal yang menyebabkan kita wajib untuk berwudu. Yang pertama itu sholat, yang kedua itu tadi adalah tawaf di Baitullah, yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Kalau misalnya hadas besar berarti mandi dulu. Kalau perempuan ya harus cuci. Kalau mau bersentuhan langsung, kalau laki-laki mandi dulu, gitu, ya. Tapi kalau hadas kecil itu tidak ada masalah menyentuhnya, hanya saja adabnya kita menyentuh dalam kondisi suci. Adabnya, Pak, ya. Adab beda dengan hukum yang halal dan haramnya. Kalau adab itu terkait dengan kesunnah. Kemudian, Pak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil bagian selanjutnya, ya. Yaitu ma yustahabbu lahul wudu, yaitu hal-hal yang disunnahkan ke kita untuk berwudu, ya. Jadi kita ada juga disunnahkan untuk berwudu. Kapan disunnahkan untuk berwudu? Yang pertama adalah inda zikrillahi azza wa jalla, ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Itu kita disunahkan Pak untuk berwudu. Berdasarkan hadis Al-Muhajir bin Qanfas radhiyallahu anhu berkata, annahu sallama 'alan nabi. Jadi suatu hari Muhajir bin Qanfas ini Pak, Qanfus atau Qanfas ini bacaannya ya, memberikan salam kepada Nabi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Nabi. Nabi ketika itu sedang berwudu. Falam yarud alaihi, dan Nabi enggak membalas jawaban salamnya itu. Hatta yatawaddo, sampai beliau selesai berwudu. Faradda alaihi, barulah beliau menjawab. Ini bukan babnya, kesunahannya Pak ya. Kesunahannya ketika kan mengandung lafaz Allah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi, ya, bagian dari zikir. Dan Nabi enggak menjawab sampai beliau selesai berwudu, baru dijawab waalaikumsalam begitu ya, warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan innahu lam yamna'ni, tidak ada yang menghalangiku an arudda alaika, untuk menjawab salammu, illa anni, kecuali aku karihtu, saya enggak suka, an azkurallah, untuk menyebut nama Allah, untuk mengingat Allah, illa ala taharatin, kecuali dalam kondisi suci. Jadi Nabi mengatakan begitu. Jadi saya tidak menghalangiku untuk menjawab salammu, kecuali saya enggak suka menjawab salam, menyebut nama Allah itu kecuali dalam kondisi suci. Itu dalilnya Pak ya. Jadi berzikir mengingat Allah itu sebaiknya dalam kondisi suci. Itu sunnahnya begitu. Mustahab ini kan namanya mustahab ya. Kalau tadi wajib. Kalau wajib itu kan artinya kalau nggak itu kan dosa. Nah, kalau ini mustahab, sunnahnya begitu. Nah, sunnahnya begitu. Dikatakan oleh Qatadah, fakan al-Hasan ya, ini Hasan al-Basri min ajli hadza, karena berdasarkan dalil ini ya, dengan dalil ini Hasan al-Basri salah seorang ulama Pak di zaman tabi'in itu yaqrah, memakruhkan ayyaqra ya, untuk membaca atau yazkurillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sampai bersuci. Ya, sampai bersuci ya. Beliau memakruhkan itu. Makruh menyebut nama Allah, makruh membaca Al-Quran atau membaca nama Allah sampai bersuci. Itu Hasan al-Basri. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian dari Abi Juhaim bin Haris radhiyallahu anhu berkata, Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamalin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Madinah ya, daerah wilayah di dekat Madinah, di Bi'ri Jamalin namanya. Kemudian seseorang bertemu dengan beliau ya. Jadi Nabi dari sana datang dari wilayah dekat Madinah, kemudian seseorang bertemu dengan Nabi, sahabat. Kemudian sahabat tadi memberikan salam kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi enggak menjawab ya. Falam yarudda alaihi, Nabi enggak menjawab sama sekali. Kemudian hatta akbala ala jidarin, kemudian beliau menghampiri dinding ya, karena dalam kondisi tidak berwudu beliau ketika itu ya Pak ya. Jadi beliau menghampiri dinding, kemudian beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya, sumarodda alaihi salam, kemudian barulah beliau menjawab salamnya. Jadi Nabi tidak suka menyebut nama Allah, mengingat membaca hal-hal yang terkait dengan Allah kecuali dalam kondisi berwudu. Itu yang dilakukan Nabi. Jadi tadi sahabat tadi Pak ya, bersalam kepada Nabi, Nabi belum jawab, tapi Nabi menghampiri tembok ya, karena jauh mungkin dari ketika itu dari air, beliau bertayamum, kemudian baru jawab salam ya. Itu yang dilakukan Nabi. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i ya. Wa hadza ala sabilil afdhaliyah wan nadab ya. Ini adalah afdolnya, sunnahnya begitu. Wa illa fazikrullahi azza wa jalla, berzikir mengingat Allah itu Pak, boleh saja bagi orang yang suci, boleh bagi orang yang berhadas. Pada dasarnya enggak ada masalah sama sekali. Memang kalau kita berhadas enggak boleh menyebut nama Allah ya, boleh Pak ya. Tapi sunnahnya kan tadi begitu, afdolnya kita dalam kondisi suci. Tapi kalau kita pas tiduran ya, bersuci nyebut berzikir, enggak suci berzikir ya. Kemudian berdiri berzikir, duduk berzikir, berjalan berzikir, berbaring berzikir, enggak ada masalah sama sekali ya. Walaupun afdolnya adalah dalam kondisi suci ya, suci.
Ya, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Aisyah bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha mengingat Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyanihi. Nah, Nabi itu berzikir mengingat Allah di seluruh keadaannya. Artinya ketika suci, ketika enggak suci, tidur berbaring. Boleh enggak kita berzikir sambil berbaring? Boleh aja, Pak. Ya. Zikir sambil tidurannya bisa saja. Sambil tiduran ya bisa begitu. Berbaring kiri, berbaring kanan, turun tangan semuanya bisa. Semua dalam kondisi apapun. Baik zikir hati maupun zikir lisan itu semuanya bisa. Ya. Asalkan enggak di tempat terlarang saja. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj minal khala yang keluar dari kamar mandi tempat buang air, fayukri unal Quran, ya beliau membacakan Al-Quran kepada kami, wa yakul ma'anal laham, ya dan makan daging bersama kami. Walam yakum yahjizuhu anil Quran syai'un laisal janabah. Tidak ada yang menghalanginya dari Al-Quran untuk menyentuh Al-Quran kecuali junub. Karena junub memang enggak boleh menyentuh Al-Quran. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita disunnahkan untuk berwudu indan naumi, ketika mau tidur Pak, itu disunnahkan untuk berwudu. Jadi kalau kita belum tidur biasanya kita ke toilet dulu ya sekalian wudu gitu ya, sekalian wudu ya, jangan ini ya tidur ya, jangan dalam kondisi nggak berwudu Pak, wudu sekalian ya, wudu sekalian. Sunnahnya begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza ataita madjaka, kalau kamu menghampiri tempat tidurmu, ya, fatawaddo wudu akalis sholat, maka kamu berwudulah sebagaimana berwudu untuk sholat." Kemarin kita juga jelaskan masalah menjaga wudu ya Pak ya sebelumnya. Kalau bisa ya kita wudu mau sholat, apalagi kalau kita tambah sholat lagi itu Pak, itu luar biasa lagi. Wudu sebelum tidur, kemudian kita sholat dulu. Sholat sunnah wudu atau kita tambahkan dengan sholat sunnah taubat lagi, itu enggak apa-apa. Sholat taubat 2 rakaat ya, mentaubati dosa-dosa kita hari ini biar bisa kita tidur dalam kondisi suci ya. Kami nggak tahu kita hidup kita kayak apa setelah nanti bangun tidur itu kan syubuhul maut, setengah kematian. Nah, kalau Allah balikkan balik, kalau enggak ya minimal kita dalam kondisi suci. Walaupun sebenarnya wudu itu batal ketika kita tidur, kan batal Pak. Tapi sunnahnya Nabi kita dapat di situ. Kan ketika kita tidur pejam mata, hilang kesadaran, wudu juga batal. Tapi kenapa diperintahnya? Kita ngikut Nabi itu Pak. Jadi gitu kata Nabi. Ya, berwuduklah untuk sholat, sumattaji ala shikkikal aiman, kemudian berbaringlah di bagian kanan badan, maksudnya baring di bagian kanan, miring ya. Kemudian baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ini yang agak panjang doanya Pak ya. Kalau kita bismillahumma ahya atau bismillahumma amut wa ahya, keduanya bisa itu Pak ya. Yang pendek aja. Ya pendek aja ya. Ya. Penting kita bisa berdoa ya Pak. Tapi kalau kita bisa menghafalkan ini mudah-mudahan lebih baik lagi insyaallah. Jadi kalau pendek itu bagus juga. Nah, kalau kita tambahkan dengan ini nanti akan lebih baik lagi ya. Allahumma laka, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah saya serahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaika, saya arahkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, saya serahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu zahri ilaika, ya saya balikkan zahriku, pundak punggungku kepadamu, rohbatan berharap, wa rohbatan karena takut kepadamu. La malja, tidak ada tempat kembali, wala manja, tidak ada tempat keselamatan, minka darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Panjang doanya Pak ya. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya Allah saya beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Nanti mungkin bisa kita share doanya ini Pak ya, nanti biar di share sama Ustaz Andi ya. Wa nabiyyakal ladzi arsalta, ya, dan nabi yang engkau kirim. Kalau kita baca itu Pak, fa'in mitta min lailatika, ya, kalau engkau meninggal pada malam itu, ya, fa'anta alal fitra, engkau dalam keadaan suci. Ya, berwudu, kemudian kita baca doa tadi, ya, ya minimal sekali kita baca bismillahirrahmanirrahim itu, ya, supaya itu tadi itu, ya.
Kalau kita baca ini insya Allah lebih bagus lagi, kita hafalkan ya. Waja'alhunna akhira ma tatakallamu. Jadikan kata-kata ini sebagai kata belum tidur ya. Setelah baca doa ini ya nggak usah ngobrol lagi, nggak usah cerita-cerita politik dulu ya Pak ya. Itu stop dulu ya. Tidur langsung ya. Kemudian ya faradat tuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mengulanginya kepada Nabi, nyetorkannya kepada Nabi sampai ketika Allahumma amantu bi kitabikal ladzi arsalta kitabikal ladzi unzilta qultu wa rasuluka qala la ya. Dan rasulmu, lafaz rasulmu tidak, kata Nabi, cukup wa nabiyyakal ladzi arsalta. Ini cuma penjelas dari riwayat tadi, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Tirmizi. Wa yata'akkad dzalika, dan itu lebih ditekankan lagi kepada yang junub ya Pak ya. Jadi yang junub kalau nggak sempat mandi, kan udah malam misalnya, mau tidur mandi masuk angin, ya berwudu lah sebelum tidur. Nanti kita akan masuk itu termasuk salah satu yang sunnah untuk berwudu itu ya ketika dalam kondisi junub tersebut ya. Nah ini dia setelah ini Pak ya, setelah naum ini kalau ada waktu, nanti kalau enggak pertemuan berikutnya nanti. Jadi itu orang yang tidak junub saja itu suci Pak ya, itu disunnahkan itu. Dan wayata akad zalika fi haqqil junub. Orang yang dalam kondisi junub ya lebih harus berwudu lagi karena belum sempat mandi. Pak ya, lebih harus itu lagi. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya Rasulullah, kata Ibnu Umar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayanamu ahaduna junuban, boleh enggak salah seorang di antara kami tidur dalam kondisi junub? Kata Nabi, ya na'am, boleh, idza tawaddo, kalau dia berwudu dahulu. Jadi berwudu, didahulukan oleh wudu itu ya Pak ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam, kalau beliau pengen tidur, wa huwa junubun, kalau beliau dalam kondisi junub, wa sala farjahu, beliau membasuh kemaluannya, wa tawaddo wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu untuk salat. Berwudu layaknya wudu salat, tapi beliau tidur habis itu, bukan salat Pak ya. Itu artinya disunnahkan berwudu. Kalau orang junub lebih sunnah lagi. Itu yang kedua, jadi tidur disunnahkan berwudu. Yang ketiga Pak, yang kita ambil pada malam hari ini, disunnahkan berwudu bagi orang yang junub. Ya, junub. Orang yang junub, idza arada an yakul, pertama mau makan, au yashrab, mau minum, au yu'awidal jima, atau mengulang lagi hubungan suami istri, itu berwudu di situ. Disunnahkan berwudu. Makan. Jadi habis itu jangan langsung makan, sampai wudu dulu sebelum makan. Minumnya juga minum dulu sebelum berwudu dulu sebelum minum. Atau mau ngulang ya, hubungan itu suami istri saya itu berwudu dulu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, kalau beliau Nabi itu dalam kondisi junub, fa arada an yakul, pengen makan, au yanam, atau tidur, tawaddo, maka beliau berwudu dahulu. Dari Ammar bin Yasir, Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junub, memberikan keringanan, Nabi memberikan keringanan bagi orang yang junub kalau mereka enggak sempat mandi ya, karena udah malam. Idza arada an yakul, pengen makan, au yashrab, atau pengen minum, au yanam, pengen tidur, ayyatawadda wudu'ahu lis-shalah, berwudu dulu layaknya wudu untuk salat. Makan, minum, dan tidur, termasuk mengulang itu kalau mau lebih baik tambahkan sih ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, di Tirmizi, dan disahihkannya. Kemudian ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, jikalau seorang suami mendatangi istrinya, summa arada an ya'ud, kemudian pengen mengulang, falyatawaddo, maka berwudulah terlebih dahulu ya. Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kenapa? Fa innahu ansadil au, karena dia akan lebih membuat segar ya untuk mengulang. Ya mungkin itu dulu yang kita bahas Pak ya. Kalau ada yang mau didiskusikan Pak, monggo. Kalau ada yang mau dipertanyakan sebelum kita tutup ya, ada beberapa menit lagi sebelum azan. Yang luar biasa ya. Ya Pak, monggo.
Untuk tata cara berwudu, memang itu yang saya amati ya, kadang-kadang di kampus itu ya, kadang-kadang. Padahal kampus yang katakan kampus yang notabene Islam, tata cara berwudu itu saja kalau saya lihat itu banyak yang keliru. Tidak seperti wudunya Rasulullah. Contohnya basuh kanan kiri itu. Memang tiga ya sebenarnya. Iya. Apa sini. Kaki juga itu. Kan seharusnya 3 kali, selesai 3 kali. Bukan kanan kiri. Saya bilang kajian seperti ini memang yang perlu kita kita jalan sehingga kita tuh ya paling tidak bisa memperbaiki lah gitu. Karena kalau wudunya bagus kan sholatnya juga akan sempurna kan kira-kira gitu Ustaz ya. Makanya kan saya lihat di lapangan itu tata cara berwudu itu banyak yang keliru. Tidak seperti wudunya Rasulullah. Kiri kanan karena selesai 3 baru kan gitu kan. Iya. Ini di lapangan seperti itu, makanya kajian-kajian seperti ini perlu dianu Ustaz ya. Ini luar biasa, betul luar biasa ini. Ya memang itu Pak. Jadi ya mungkin sebagian kita ini ya kan nggak semuanya rata-rata yang tumbuh di dalam lingkungan keilmuan ya Pak ya, lingkungan pesantrenan. Maka memang perlunya majelis-majelis kayak ini nih ya, majelis-majelis ilmu, ngaji-ngaji, ya minimal kita memahami mana yang bisa kita lakukan ya Pak, mana sesuai dengan hadis Nabi, mana yang tidak ya. Kan itu pentingnya kita bermajelis ilmu ya. Jadi kita harus menyempatkan waktu memang untuk ini ya, untuk istiqomah di sini Pak ya. Ya hadirnya kita di sini itu kan udah pernah kita sampaikan sebelumnya, hadirnya saja kita di sini itu sudah hidayah dari Allah Ta'ala itu Pak ya. Itu yang dikatakan Nabi, pernah kita sampaikan juga sebelumnya, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu ya. Kalau Nabi menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah menggunakannya. Para sahabat bertanya, gimana menggunakannya Rasulullah? Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Rasulullah yuwaffiqahu li amalin salihin qoblal mauti. Allah berikan dia hidayah taufik untuk beramal soleh sebelum kematian. Ya, beramal soleh itu macam-macam Pak ya. Hadir di majelis ilmu itu namanya. Kita rajin ke masjid itu namanya hidayah dari Allah Ta'ala. Banyak orang yang pengen juga hadir di majelis ilmu itu, saya besok datang gitu. Ternyata nggak bisa-bisa. Ya sampai berapa kali. Makanya kalau kita udah ada kesempatan untuk hadir ya, kemudian takmir sudah menyediakan juga, maka juga kita mempertahankan istiqomah ya Pak ya, datang terus ya. Itu yang itu namanya hidayah dari Allah Ta'ala. Diberikan kita kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh itu ya, untuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Terus sholat saya yang kalau misalnya yang salah terus wudhu saya yang dahulu, sholat saya yang dahulu nggak dapat pahala Pak ya, dapat juga karena kita kan karena ketidaktahuan ya. Kalau nggak tahu ya nggak masuk ya Pak ya. Nah, kalau nggak tahu tapi nggak mau belajar itu loh gitu. Nah ya, ya baru dapat ya, mudah-mudahan diberikan juga ya, insya Allah lah. Ya mudah-mudahan gitu. Jadi mudah-mudahan kita dengan hadirnya di majelis ini ya mudah-mudahan menambah ilmu kita. Ilmu itu nanti akan berbuah amalan. Itu yang paling pokok ya Pak ya. Jadi datang berilmu kemudian menjadi amalan bagi kita. Itu namanya berkah dari ilmu itu sendiri. Kan itu yang kita minta itu. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Ya Pak ya. Datang ke masjid itu hidayah Pak. Banyak orang yang pengen datang ke masjid ya. Kadang-kadang masalah datang ke masjid itu bukan masalah jarak sebenarnya Pak, tapi masalah hati yang Allah pegang itu. Hidayah itu kan di hati ya, hanya orang yang jauh rumahnya tapi bagi mereka masjid dekat ya. Ada orang yang seberang, misalnya rumahnya cuma berjarak 1 meter dari masjid ya, tapi berat rasanya karena masalah hati. Makanya kita bilang itu hidayah dari Allah Ta'ala. Banyak majlis-majlis itu kan banyak, dan majlis cuma selangkah dari rumah tapi nggak ada yang datang gitu. Karena masalah hati, hidayah. Maka kalau kita udah datang didudukkan oleh Allah Ta'ala di masjid ini Pak, maka kita harus menetapi itu, istiqomah itu. Nah, kita baca tiap sholat itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Mustaqim itu ya istiqomah itu Pak, istiqomah. Makanya kalau kata Ibnu Taimiyah itu karomah seorang mukmin itu bukan terbang bisa tembus dinding, itu biasa itu sebenarnya. Karomah seorang mukmin yang paling besar itu istiqomah.
Istiqomah itu yang susah. Istiqomah itu susah Pak. Ya, kita sholat di masjid terus, baca Quran tiap hari sekian halaman itu susah. Itu yang paling. Maka kalau seseorang udah istiqomah, masjid terus ya, kemudian sholat rajin, tahajud rajin, jaga wudhu terus, itu udah jelas insyaallah. Insyaallah husnul khotimah. Amin. Surga insyaallah. Kan kita cukupkan demikian Pak ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.